Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Saya Dr. Jimmy Simanjuntak, SMH, dosen tetap Fakultas Hukum UKI, yang juga diberi tugas sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum UKI. Saya mengampu mata kuliah di bawah lingkup hukum ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video dalam proses pengajaran perkuliahan di kelas tentang hukum kepailitan sebagai persyaratan dalam Serdos tahun 2026. Hukum kepailitan sangatlah penting dan itu harus disampaikan dengan baik kepada para mahasiswa. Saya selalu ingin menggerakkan mahasiswa untuk secara aktif bertanya dari ketidaktahuannya menjadi lebih mengerti. Dan saya selalu juga melontarkan pertanyaan sebagai bentuk dari apakah mahasiswa bisa fokus menerima bahan ajar yang disampaikan oleh dosen. Nah, hukum kepailitan di dalam saat ini adalah suatu bagian hukum yang sangat diperlukan bagi luaran para mahasiswa Fakultas Hukum. Di tengah keadaan ekonomi dan adanya iklim investasi yang banyak memiliki perubahan, maka pemahaman tentang kepailitan bagi para mahasiswa yang akan menjadi sarjana hukum sangatlah penting. Dan itu juga akan menjadi modal untuk para mahasiswa di dalam memasuki dunia praktisi ketika mereka lulus dari kampus menjadi sarjana hukum. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kelas. Ya, semoga sehat-sehat semua ya pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita ya dengan tema yang saat ini adalah aspek hukum kepailitan ditinjau dari perspektif perbankan. Ya, jadi memang kalau bicara kepailitan kita sudah beberapa kali membahas tentang kepailitan dan pasti akan saling terkait. Karena di dalam hukum kepailitan itu banyak aspek yang harus kita pahami. Ya, kali ini kita akan lihat kaitannya dari sisi perspektif perbankan. Nah, bicara kepailitan. Ya, saya sedikit kembali merefresh tentang kepailitan itu sendiri atau bankruptcy. Jadi kita sering di dalam kehidupan sehari-hari itu familiar dengan istilah bankruptcy gitu. Nah, itu tuh sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris bankruptcy, arti dalam bahasa awal yang dikenal itu adalah bankarota. Jadi asal muasal katanya itu dari bahasa Itali bankarota, artinya kursi yang atau bangku yang rusak. Jadi kalau misalnya kita punya bangku gitu ya, kursi begini ya, ini rusak ya. Kalau rusaknya masih sisi estetika, masih kita bisa perbaiki. Terus kita pakai lagi. Tapi kalau rusaknya dari sisi fondasi atau struktur, ya kan kita juga takut memakainya. Begitu dipakai jatuh, luka dan lain sebagainya. Nah, sehingga kira-kira itulah definisi dari bankarota. Kalau kursi rusaknya masih bisa diperbaiki, dia masih bisa dilanjutkan, tapi kalau enggak, ya berarti kalau enggak dijual, ya sudah, dikasih orang kira-kira begitu. Nah, kepailitan juga sama seperti itu. Nah, bicara tentang definisi kepailitan, maka sebetulnya Undang-Undang 37 2004 sudah mengatur, ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harusnya akan menjawab bukan seperti orang awam lagi. Kalau tanya, apa itu kepailitan? Maka jawabannya adalah sita umum, gitu, ya. Itu adalah jawaban seseorang yang sudah memahami hukum kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang dilakukan oleh kurator, ya, dan di bawah pengawasan hakim pengawas. Ya, jadi ada kurator, ada hakim pengawas. Nah, yang diawasi apa? Yang dikelola apa? Seluruh kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun nanti yang akan ada. Karena bisa saja harta debitor bertambah. Dia kan usaha, ada tagihan, ya, ada hasil produksi yang belum dibayarkan, misalnya seperti itu. Ya, dan itu sesuai dengan ketentuan pasal
2 ayat 1, pasal junto pasal 21 Undang-Undang 37 tahun 2004. Nah, di dalam hukum kepailitan, secara khusus di dalam hukum positif Undang-Undang 37 tahun 2004, itu undang-undang itu menganut atau mengandung ada 4 asas di dalamnya, ya. Saya selalu berharap kalau mahasiswa itu memahami satu ketentuan itu jangan cuma hanya pasal, ya, karena kalian akan bisa mengerti maksud pembuat undang-undang terkait undang-undang itu dari asas atau prinsip yang dikandung di undang-undang itu sendiri, gitu ya. Jadi asas yang pertama kita bisa mengenal tentang asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini mengatur bahwa pranata hukum kepailitan, undang-undang kepailitan itu harus bisa menjaga atau memberikan kepastian bahwa para pihak itu nggak boleh berat sebelah atau tidak boleh digunakan secara sepihak oleh salah satunya, misalnya debitor, gitu ya, untuk menghilangkan atau merugikan pihak kreditor. Atau kreditor juga misalnya, kan banyak ya di masyarakat dia punya tagihan, diambil tuh motornya, disimpan sendiri di rumahnya, gitu. Padahal dia nggak punya hak untuk mengambil motor itu. Nah, kepailitan akan mengatur keseimbangan di antara debitor dan kreditor dalam hal ini. Kedua, ada asas kelangsungan usaha. Nah, ini yang paling penting. Bahwa dengan definisi kepailitan adalah sita umum, nah, kita harus bisa memahami bahwa kepailitan itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena di dalam Undang-Undang 37 dimungkinkan adanya kelangsungan usaha dari debitur itu sendiri. Gitu loh. Jadi walaupun ada perusahaan nih, kalian baca di running text TV atau di koran, PT ABC pailit, bukan berarti dia langsung stuck berhenti beroperasi. Dia masih bisa tetap beroperasi dengan adanya kelangsungan usaha. Makanya undang-undang ini sebetulnya memberikan kepastian hal itu bagi iklim investasi yang ada di Indonesia. Asas keadilan, nah tentu ini juga merupakan suatu yang penting ya, karena nggak mungkin tidak ada keadilan karena tujuan hukum salah satunya adalah keadilan. Maka keadilan itu haruslah bisa diberikan oleh Undang-Undang 37 bagi para pihak. Para pihak dalam hal ini juga adalah para pihak yang dalam satu sisi, misalnya kreditor. Ada kreditor yang tidak diberikan jaminan, ada kreditor yang punya jaminan. Nah, tentu keadilan harus terjadi di antara mereka. Maka di dalam Undang-Undang kepailitan, prinsip kepailitan yang paling mendasar itu adalah pari passu pro rata parte, di mana pembagian dari semua harta debitur itu secara proporsional. Jadi nggak boleh yang ada sekiranya dia karena kenal dengan debitor, dia dapat pembayaran lebih banyak, nggak boleh. Itu nggak adil. Nah, sehingga keadilan itu dinilai dari pembagian secara proporsional itu. Nah, asas yang terakhir adalah asas integrasi. Asas integrasi maksudnya di dalam hukum positif itu, di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 itu mengatur ketentuan material sekaligus mengatur ketentuan formil, ya. Jadi jangan cari hukum acara kepailitan di buku lain atau di undang-undang lain, karena di Undang-Undang 37 hukum acaranya sudah ada. Tapi memang ada juga di pasal 299 dikatakan kalau ada yang belum diatur, maka kita bisa mengacu kepada hukum acara perdata, ya, karena kepailitan adalah lex specialis dari hukum perdata. Oke. Nah, ini adalah yurisdiksi pengadilan niaga. Tentu kalau bicara kepailitan, ya, pengadilan yang bisa menangani, memeriksa perkara tersebut adalah pengadilan niaga. Ya, jangan ragu menjawabnya, pengadilan niaga. Dan pengadilan niaga di Indonesia hanya ada 5. Ya, ada 5 pengadilan niaga, yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat ini, nomor 3 pada Pengadilan Negeri Semarang, niaga di Surabaya, dan niaga di Pengadilan Negeri Makassar. Ya, jadi ada pendistribusian wilayah di 5 pengadilan niaga itu. Ya, nanti bisa dibaca, bisa kalian pelajari sehingga jangan sampai yang namanya salah wilayah, salah kewenangan. Kewenangan nanti kewenangan apa itu kalau dilanggar masalah wilayah? Absolut apa relatif? Relatif, gitu ya. Oke. Ya. Nah, ketika ada kepailitan, maka ada satu profesi yang hanya diatur di undang-undang ini, dan itu memiliki kewenangan yang cukup signifikan di dalam proses kepailitan itu sendiri, yaitu adalah kurator. Ya, kurator adalah seseorang yang melakukan proses pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit
sejak tanggal putusan pilot, ya. Jadi ya ada yang lain yang bisa, gitu. Kalaupun ada perusahaan yang pilot, ada direktur, ada komisaris, dia tidak boleh lagi mengatur dan mengelola keuangan perseroan sejak tanggal putusan pilot. Yang menggantikan adalah kurator, ya. Dan bagaimana kurator bisa masuk? Karena yang bersangkutan namanya kurator itu diputuskan atau ditetapkan di dalam putusan pengadilan niaga tadi, putusan pilot. Jadi nama saudara A itu ditunjuk sebagai kurator dalam proses kepailitan PT ABC misalnya. Nah itulah dasar bertindaknya. Putusan pengadilan pasti apa enggak? Putusan pengadilan kuat apa enggak? Ya kuat. Itulah dasar bertindaknya. Jadi setelah diputus maka dia bisa memulai tugasnya sebagai kurator, kira-kira demikian. Nah, fungsi kurator dalam proses kepailitan itu ada banyak ya, tetapi yang paling utama adalah melaksanakan untuk memaksimalkan dan memelihara nilai harta pailit. Itu filosofi ataupun menjadi tugas inti. Jadi apapun yang dilakukan kurator akan balik lagi kepada prinsip itu. Tindakan dia itu memaksimalkan nilai harta pailit atau enggak. Contoh misalnya, kurator begitu dia masuk ke satu perusahaan pilot, terus uangnya, hartanya dipakai untuk misalnya membeli aset lagi. Padahal udah perusahaan pilot, ngapain beli aset lagi? Dia untuk jual aset malah, gitu kira-kira. Atau misalnya diinvestasikan, nah nggak boleh. Itu adalah bukan sesuatu yang sifatnya meningkatkan nilai harta pilot. Tapi kalau misalnya ketika dia menangani satu perseroan yang pilot, lalu dia kelola nih, misalnya ada mesinnya atau ada hasil produksinya, dia tingkatkan sehingga bisa dijual dan hasilnya bisa menambahkan harta pilot. Nah, itu baru bisa dibilang memaksimalkan nilai harta pilot. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh seorang kurator ya. Tugasnya antara lain mencatat harta pilot, mencari harta pilot. Nah, mencari harta pilot itu ya kira-kira bagaimana kurator itu melihat potensi-potensi di mana harta pilot itu bisa didapatkan, gitu ya. Nah, selanjutnya sampai nanti pada akhirnya dia akan menjual harta pilot, membagi harta pilot, dan membubarkan debitur pilot. Nah, ini adalah fungsi kurator, dia harus menerima tagihan dari para kreditornya dan akhirnya juga harus melakukan menjadikan dasar untuk dibagikan aset-asetnya kepada para kreditor. Oke, nah ini adalah jenis-jenis kreditor berdasarkan urutannya. Ada kreditor istimewa, kreditor separatis, ya ini istimewa atau kita sebut preference. Lalu ada pesangon pegawai, ada preferen umum, preferen khusus, dan kreditor konkuren. Ya, ini adalah urutan daripada para kreditor sesuai dengan tagihan dan hak mendahulunya yang diatur di dalam undang-undang. Jadi dengan ini nanti akan ada privilege bagi kurator dengan prinsip keadilan tadi dan keseimbangan tadi untuk membagi daripada penjualan harta pilot. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, silakan. Jadi Pak, untuk pemberesan dan penjualan hasil harta pilot itu kapan bisa mulai dibagikan ke para kreditor? Iya, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang sering sekali terjadi satu proses kepailitan itu masyarakat mengeluh karena dia bisa bertahun-tahun, ya bahkan sampai yang keturunannya udah nggak ada gitu ya. Misalnya dia punya tagihan tapi saking lamanya udah ganti tuh orangnya. Nah sehingga cukup lama. Nah padahal di dalam undang-undang itu sudah diatur kapan kurator harus membagi, ya. Nah di sini, oke. Kurator bisa membagi, nah di sini. Nah ini dia. Apabila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Gitu. Artinya apa? Hartanya banyak. Tapi nggak mungkin dong nunggu semua harta terjual baru dibagi. Ini bisa turun cucu dulu lagi kan, baru bisa dapat pembagian. Enggak. Jadi pertanyaan tadi bagus. Bahwa ketika kurator sudah menjual dan terdapat uang tunai yang cukup, dia boleh membagi tahap 1. Nanti jual lagi boleh membagi tahap 2. Sehingga ada kesinambungan daripada proses itu dan memberikan suatu kepastian hukum bagi para kreditor.
Oke, pertanyaannya bagus. Nah, saya mau tanya juga nih sama kalian ya. Tadi kan sudah saya jelaskan siapa? Oci ya. Nah, coba tadi saya sudah sampaikan. Apa yang dimaksud dengan kepailitan? Tadi menurut penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, saya memahami bahwa kepailitan itu adalah tanggung atas harta kekayaan debitor dan ya telah ditetapkan pajak. Setelah itu nanti akan dibereskan dan diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Oke, nice ya. Jadi udah cukup komprehensif dari apa yang tadi saya sampaikan ya. Oke, satu lagi deh biar ngetes nih kalian sebetulnya bener-bener fokus atau nggak fokus gitu ya. Calvin ya. Tadi dalam urutan kreditor kalau perbankan itu masuk dalam kategori apa? Kalau untuk perbankan masuknya ke kategori kreditor separatis, Pak. Oke. Karena kreditor separatis pada dasarnya kan memiliki jaminan. Oke. Jaminan atas kendaraan, Oke. gada, fidusia atau hak tanggungan. Oke. Yang mana posisinya itu berada setelah kreditor dengan keistimewaan. Oke. Nice ya. Nah, ini yang saya harapkan ya. Jadi artinya dari interaksi kita kalian bisa memahami ya bahwa definisi-definisi dan pemahaman tentang poin-poin yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita kali ini. Nanti kita akan ketemu untuk di perkuliahan berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Baik.